Semua yang tampaknya kita jaga, tampak kita atur dengan baik-baik, pekerjaan kita, kesehatan kita, anak-anak kita. Bisa saja datang sesuatu disrupsi atau interupsi yang tidak menyenangkan. Bisa saja misalkan bisnis atau pekerjaan kita mengalami problem atau kebangkrutan, kita di PHK mungkin. Atau kesehatan kita memburuk, tiba-tiba saja ada penyakit tertentu atau kecelakaan. Demikian juga yang dialami, musibah yang dialami oleh keluarga Yakub. Tiba-tiba anaknya jadi korban perkosaan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati di dalam bertindak. Pikirkan 1000 kali bahkan ketika kita mau melakukan sesuatu, apalagi sesuatu yang bersifat jahat atau dosa. Kalau itu sebuah ketaatan atau firman Tuhan, gak perlu pikir panjang atau 1000 kali berpikir. Kadang-kadang terlalu banyak pertimbangan kita bahkan gak mau lakukan firman atau tidak taat pada akhirnya. Tapi kalau berhubungan dengan sesuatu yang dosa, sesuatu yang jahat atau sesuatu yang abu-abu, bahkan pikirkan jauh panjang ke depan. Karena akibatnya mengerikan luar biasa. Bahkan kalau itu dosa, gak usah pikir panjang, gak usah dilakukan. Maksud saya pikirkan 1000 kali itu. Supaya kita paham dan mengerti dan tidak jadi melakukan dosa atau pelanggaran. Tentu saja itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita hidup kudus. Kalau tadi saya berbicara hari ini mengenai amarah yang membutakan. Kalau kita berbicara mengenai kemarahan, kemarahan itu sesuatu yang alami. Ketika kita menjumpai peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan, kita merasa diperlakukan tidak adil, orang bilang dijolimi begitu, kita bisa marah. Marah sebetulnya respon yang normal. Karena Tuhan memberikan perasaan yang demikian. Perasaan kita ada sukacita, ada sedih, ada senang, ada marah juga. Tuhan yang memberikan perasaan itu. Namun amarah itu bagaimana kita perlu meresponinya, itulah yang menjadi PR atau homework kita. Anak-anak Yakub atau kakak-kakaknya Dina marah. Mereka gak terima adiknya diperlakukan tidak adil. Setiap manusia ada dorongan untuk mencari keadilan. Untuk dibela. Kalau dia perlakuan tidak adil, dia pengen untuk menerima kebenaran, keadilan. Itu sesuatu yang wajar dan boleh. Tetapi bagaimana meresponi atau langkah selanjutnya itu menentukan. Gak boleh main hakim sendiri. Nanti kita lihat kakak-kakaknya Dina, 2 orang terutama namanya Simeon dan Lewi main hakim sendiri. Amarah mereka biarkan meluap. Dan mengerikan Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan nanti cerita-cerita berikutnya. Amarah membuat mereka akhirnya berbohong atau mendustai, ada tipu muslihat. Amarah akhirnya membuat mereka membunuh. Amarah terakhir membuat mereka akhirnya merampas milik orang lain. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, hanya karena satu amarah yang memang perkara itu tidak bisa dianggap enteng. Tetapi berbuah kepada dosa-dosa yang berikutnya, menipu, mencuri dan bahkan membunuh. Bayangkan kalau kita tidak bisa menguasai yang namanya amarah. Hati perlu dijaga karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita perhatikan sejenak, dalam kitab Perjanjian Baru, sebuah surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Memberikan kita hikmat bagaimana kita mengatasi atau meresponi marah itu. Apabila kamu menjadi marah, kata Paulus, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi marah boleh enggak Bapak Ibu Saudara? Boleh. Bahkan menurut ahli jiwa. Mereka bercerita kalau marah dipendam, lama-lama akan meledak satu saat kita enggak kuat. Tapi juga bukan berarti melampiaskan marah seenak kita. Sehingga muncul problem yang lain juga bukan. Kita marah perlu kita salurkan tapi dengan tepat. Dan Paulus berkata ada 3 hikmat kebenaran dari firman Tuhan. Dikatakan kalau kita marah yang pertama jangan berbuat dosa. Kalau kita tidak bijaksana mengelola amarah itu, menguasainya, bukan hanya dipendam, ditutupi. Padahal di dalam kita marah membara seperti api yang membara. Kita akan hancur juga, hangus dengan amarah kita sendiri. Tapi jangan berbuat dosa. Nanti kita akan lihat Simeon dan Lewi akhirnya berbohong, membunuh, akhirnya merampas, mencuri milik orang lain. Itu maksudnya. Kalau kita marah jangan merembet ke hal-hal yang lain. Urusi persoalan yang satu tadi. Yang kedua Paulus berkata kalau marah jangan sampai matahari terbenam.
Maksudnya jangan dibiarkan berlarut-larut. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang bisa puluhan belasan tahun nyimpan amarah. Sehingga belasan puluhan tahun, siapa bilang waktu bisa meredakan amarah? Belum tentu. Ada orang yang tetap menjaga api amarah itu meskipun puluhan tahun atau belasan tahun tetap bisa menyala. Jadi bukan hanya soal waktu. Alkitab mengajar, Paulus mengajar, segera selesaikan maksudnya. Bukan buru-buru selesaikan, tapi segera dalam pengertian jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, apabila marah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita akhirnya kehilangan kendali hidup kita akhirnya melakukan hal yang jahat, kita sedang ditunggangi oleh iblis. Padahal kita anak Tuhan. Di mana iblis gak bisa merasuki kita, gak bisa menguasai kita. Kecuali kita membuka celah dan mengizinkan dia menguasai atau merasuki kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Masih ingat ayat firman Tuhan berkata iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Amarah salah satunya membuka hati untuk iblis masuk. Oleh karena itu jangan beri kesempatan kepada iblis. 3 hikmat ini menuntun kita. Berarti Alkitab pun sebetulnya melihat bahwa marah itu wajar. Tapi bagaimana kita meresponinya. Mencari keadilan kepada seseorang atau kepada pihak yang berwenang itu boleh. Kalau kita merasa dirugikan. Tapi jangan merembet ke hal-hal lain. Jadi memang dibutuhkan hikmat dan anugerah Tuhan terutama. Supaya kita bisa menjaga hati kita di persoalan amarah ini. Jangan kita dikuasai oleh hawa nafsu, oleh amarah atau oleh apapun juga. Sehingga kita merasa, gak apa-apa yang penting aku salah dulu. Toh nanti aku bisa minta maaf. Benar kita bisa minta maaf. Tapi masalahnya di sini Bapak Ibu Saudara. Tidak semua kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja mampu memulihkan hal yang sudah rusak. Sekali lagi. Tidak semua hal yang kita sengaja lakukan atau tidak sengaja lakukan akhirnya rusak, lalu kita bisa perbaiki. Ternyata tidak semua hal. Jadi hati-hati ketika kita mau melakukan sesuatu. Hati-hati ketika kita bersikap mengambil keputusan atau berkata-kata atau bertindak. Mungkin saja tindakan dan kata-kata kita tak pernah bisa memulihkan kembali hubungan yang rusak. Ibarat sebuah vas bunga dari bahan tanah liat atau keramik. Mungkin jatuh, pecah. Lalu bisa dilem untuk disambung kembali. Bisa. Kepingan atau pecahan itu kita lem satu persatu menjadi vas kembali. Tapi ingat retakannya tak akan pernah bisa kembali pulih. Ada kesalahan-kesalahan. Ada banyak hal. Entah itu perbuatan tindakan nyata atau hanya perkataan. Merusak selamanya tak bisa diperbaiki. Meskipun akhirnya kita sadar insaf, ingin memperbaiki keadaannya persis seperti Syichem, sang putra mahkota dengan ayahnya yang namanya Hemor. Mencoba menjalin kembali, merajut kembali hubungan itu. Ternyata itu pun tak mempan. Jadi pikirkan sampai ribuan kali untuk kita melakukan sesuatu yang salah. Bahkan kalau bisa jangan lakukan kesalahan atau jangan lakukan dosa. Itu yang paling tepat sesungguhnya. Tapi perhatikan tak semua bisa dipulihkan. Dan memang butuh anugerah Tuhan. Ketika kita salah berdosa, minta ampun sama Tuhan, saya yakin Tuhan ampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau kamu mengaku dosamu, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari pihak Tuhan sih dia panjang sabar. Amarahnya hanya sesaat. Marahnya pun bukan karena benci sama kita. Marahnya pun membuat kita terhindar daripada kebinasaan atau kematian kekal. Minta ampun sama Tuhan sih, Tuhan ampuni. Tapi masalahnya dalam hidup kita tetap ada konsekuensi. Tetap ada dampak. Kita mencuri, contohnya kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi orang akan cap kita membuat stigma negatif, kita adalah pencuri. Kita bercerai atau berzinah, Tuhan ampuni. Kalau kita minta ampun sungguh-sungguh maksudnya tidak mempermainkan kasih anugerah Tuhan. Lalu kita juga coba rujuk dengan pasangan kita atau dengan keluarga. Bisa saja hubungan itu lama-lama pulih. Tapi pasangan kita akan tetap kadang-kadang trauma itu muncul. HP kita dicek, kita mau pergi kemana dia tanya berulang kali.
Tetap Bapak Ibu Saudara, ada dampaknya. Orang yang hamil di luar nikah misalnya, akhirnya dia sadar, dia minta ampun, dia diampuni Tuhan. Tapi akhirnya menjadi aib, menjadi sesuatu yang memalukan. Apalagi usia muda, sudah punya anak, anak di luar pernikahan pula. Tuhannya sih ampuni, tapi dampaknya, akibatnya tetap ditanggung. Oleh karena itu perhatikan, hati-hatilah ketika kita mau lakukan sesuatu yang jahat, mau lakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan kalau bisa sih gak usah dipikirkan berulang kali, gak usah dilakukan, itu jauh lebih tepat.